Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di saat seperti ini, di hari seperti ini, kita bersyukur atas nikmat yang kita terima hari ini. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa pagi yang cerah. Mudah-mudahan itu bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Demikian juga untuk Pak Toto di sini. Alhamdulillah kabarnya baik. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini menggunakan video ini kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang serealia. Oleh karena itu kalian mudah-mudahan senantiasa ingat apa yang sudah kita pelajari dari materi tentang serealia. Untuk kali ini, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Kalian tahu bahwa makanan khas setiap daerah tentunya berbeda-beda. Tentunya itu dipengaruhi, salah satunya adalah kondisi daerah setempat itu. Tentang apa yang menjadi andalan suatu daerah tentunya bisa mempengaruhi kekhasan suatu makanan. Untuk selanjutnya kalian perlu saya ingatkan tentang pengolahan bahan pangan, yaitu suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan pangan setengah jadi. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Jadi bahan pangan itu kalau misalnya dibiarkan mentah, kadang-kadang ada kemungkinan karena cuaca, karena umur suatu makanan sehingga menyebabkan makanan itu menjadi rusak. Oleh karena itu dengan cara pengolahan maka bahan pangan setengah jadi itu diharapkan menjadi awet dan tahan lama. Itu tentang pengolahan bahan pangan. Kemudian serealia itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan, golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Kita tahu bahwa serealia itu merupakan suatu bahan pangan yang terdapat pada makanan pokok yang dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa makanan pokok kita itu adalah nasi. Nah, nasi itu berasal dari padi, betul. Kemudian padi dibiarkan tumbuh, kemudian selang beberapa saat kemudian dia akan mengalami pertumbuhan sehingga menghasilkan bulir-bulir atau yang berisi biji-bijian. Itu tentang serealia. Sehingga padi itu kalau diolah, artinya sebelum diolah itu melalui proses yang namanya pengupasan kulit padi, yaitu berupa sekam itu nanti, sehingga melalui proses penggilingan itu akan menghasilkan beras. Nah, dari beras itulah yang menyebabkan kita makan itu menjadi kenyang, karena di dalamnya banyak mengandung yang namanya karbohidrat atau yang dinamakan pati atau padi istilah Jawanya. Itu tentang serealia. Jangan salah bahwa makanan pokok orang Indonesia untuk sebagian besarnya itu adalah berasal dari serealia atau padi atau beras. Tetapi di saudara kita yang nun jauh di sana mungkin ada sebagian yang mengkonsumsi bukan beras, bukan nasi, akan tetapi berupa umbi. Nah, kalian masih ingat apa itu umbi? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami
pertumbuhan ukuran dari bentuk atau mungkin akar sebelumnya, kemudian seiring dengan pertumbuhannya dia akan mengalami yang namanya perkembangan sebagai akibat perubahan fungsi, yaitu dari akar yang ditancapkan di dalam tanah, kemudian seiring dengan pertumbuhannya dirawat dan sebagainya, dari akar itu kemudian akan muncul yang namanya umbi. Contoh ubi jalar. Contoh yang lain ketela pohon, ketela rambat. Itu benihnya itu bukan ketela, akan tetapi batangnya yang dipotong kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Nah, kemudian dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian akhirnya menjadi itu tadi, tumbuh yang namanya umbi. Nah, itu tentang umbi. Nah, umbi juga di dalamnya mengandung juga yang namanya pati atau karbohidrat. Salah satunya adalah ketela pohon. Ketela pohon itu kalau misalnya dibuat gaplek. Nah, gaplek itu ada yang sebagian saudara kita mengkonsumsi yang namanya gaplek itu. Nah, proses pengeringannya tentunya dikupas, kemudian dikeringkan sampai betul-betul kering sehingga kadar airnya berkurang sama sekali atau bahkan hilang sama sekali. Nah, memang pada kenyataannya karena udara, karena cuaca, ketela yang tadinya mungkin berwarna putih, berwarna kuning itu berubah akan menjadi coklat kehitam-hitaman. Tapi tidak apa-apa, itu memang ciri khasnya gaplek seperti itu. Nah, kemudian ada kesimpulan pengolahan bahan pangan setengah jadi itu mengolah produk pangan primer, ya, mengolah produk pangan primer baik yang diproduksi oleh rumah tangga ataupun diproduksi industri kecil ataupun industri yang berskala besar. Itu kemudian bahan pangan tersebut diolah dengan teknologi tinggi sehingga menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Itu memang pengertian dari bahan pangan setengah jadi itu, yang pada akhirnya setiap daerah tentunya memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan karakter ataupun ciri khas masing-masing daerah tersebut. Kemudian dari serealia yang berbentuk padi-padian, umbi maupun kacang-kacangan, itu olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia tadi itu bisa berbentuk ada 3 macam. Yang pertama, potongan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Itu contohnya antara lain rengginang. Nah, kalian tahu rengginang itu apa? Terbuat dari beras ketan yang dikukus kemudian dibentuk sedemikian rupa membulat pipih, kemudian setelah dibentuk kemudian dijemur sampai kering. Yang kedua, contoh yang kedua untuk olahan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal, selain rengginang ada emping jagung. Jadi emping jagung di sini biasanya jagung itu direbus dulu atau mungkin dikukus dulu, setelah matang kemudian biji-biji jagung itu dipipihkan dengan cara dipukul dengan menggunakan pemukul kayu atau yang lain. Kemudian setelah pipih berbentuk pipih dikeringkan sampai kering. Nah, setelah kering baru digoreng, hampir sama dengan rengginang tadi. Terus setelah emping jagung ada kerupuk bawang, ada bihun, ada mie. Itu yang termasuk contoh-contoh serealia dengan olahan dengan bentuk setengah jadi, bentuk pipih tebal. Kemudian yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Yaitu bahannya antara lain ada beras ketan, ada beras jagung, ada jagung pipil, kemudian ada butiran oat. Nah, kalau oat ini memang di Indonesia belum banyak dibudidayakan. Ini dari luar negeri biasanya banyak, terutama makanan yang mengandung serat tinggi itu berasal dari oat. Aneka
pasta. Nah, kalau kalian tahu pasta itu sejenis mie kalau di kita. Tapi kalau orang luar negeri memang terbiasa mengkonsumsi pasta itu dari mie itu, tapi memang mungkin mie-nya tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Biasanya berbentuk semacam tepung. Antara lain contohnya ada tepung beras, ada tepung jagung, ada tepung terigu, ada tepung sorghum, dan lain-lain. Tepung tapioka, tepung kentang itu juga termasuk di dalam olahan bahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Itu yang berasal dari umbi. Nah, kemudian itu sementara yang bisa Bapak berikan untuk kesempatan kali ini. Kalian tetap belajar di rumah, istilahnya stay at home, tidak kemana-mana kalau tidak ada kepentingan yang memang sangat artinya kalian tidak boleh keluar rumah tanpa tujuan yang pasti. Kalau hanya sekedar hura-hura, kalau hanya sekedar bersenang-senang, lebih baik di rumah saja. Sebab di saat suasana seperti ini memang kita harus tetap berada di rumah dan selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun deterjen. Syukur kalau ada misalnya menggunakan hand sanitizer. Itu yang perlu kalian pahami di saat seperti ini, kondisi seperti ini, kalian harus memaklumi itu. Ini merupakan program pemerintah yang harus kita jalankan bersama-sama untuk memutus mata rantai yang namanya virus corona. Sementara itu dari saya akhiri sampai di sini. Kemudian jangan lupa kalian tetap belajar, komunikasi dengan teman dengan menggunakan media sosial yang ada, jaga persahabatan, jaga kesehatan Anda, juga keluarga Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Sementara itu dari saya yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.